New Day Hydra Stay. Fresh face pakai Got to Smooth Glow. Makeover Hydra Stay Glow Foundation dan Makeover Hydra Stay Tint Blush dengan Deep Hydrating Active. Stay hydrated. Smooth Build Cover. BB Radiant Blush. Fresh face pakai Makeover Hydra Stay Glow Foundation dan Tint Blush. Makeover. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Baik, halo pemimpin muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vika, dan hari ini saya akan memandu untuk rangkaian acara Lead the Fest gitu ya, sebagai Master of Ceremony. Dan untuk teman-teman semua nih ya, yang lagi pada nonton gitu ya, semoga sehat-sehat selalu gitu, dan selamat sore juga, tetap semangat. Boleh sekarang duduk fokus, siap, karena sebentar lagi kita bakalan ngadain materi-materi yang udah kita siapin tentunya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang pengen nonton gitu ya, untuk rangkaian puncak acara Lead the Fest dapat disaksikan di pemimpin.id University atau di aplikasi video selaku partner resmi ya untuk streaming dari Lead the Fest gitu. Wah, luar biasa. Tetap semangat kayak buat teman-teman yang lagi nonton. Dan juga untuk tahun lalu nih ya, Lead the Fest mengusung tema kebangkitan literasi Indonesia. Tahun ini konteks Lead the Fest menitik beratkan pada pelestarian nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama menghadapi pandemi nih ya. Dan juga tema Leading in the New Era diambil sebagai respon atas segala perubahan yang terjadi di masa pandemi seperti ini. Pasti banyak banget nih ya aspek-aspek kehidupan dari teman-teman semua yang berubah tentunya gitu ya. Dan mungkin dari materi-materi yang akan disampaikan dan yang sudah disampaikan juga akan membantu kita untuk beradaptasi di masa pandemi ini. Kemudian Lead the Fest juga ingin mengajak segenap elemen bangsa berdiskusi mengenai kepemimpinan di era baru ya. Bukan hanya kepemimpinan menghadapi krisis, tapi juga bentuk kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang tentunya. Jadi bukan hanya masa ini aja, tapi mungkin materi-materi yang akan disajikan dan yang sudah disajikan ini akan sangat bermanfaat ya buat teman-teman buat di masa depan juga gitu. Insya Allah, amin ya. Dan acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan lintas sektoral, menjadi ruang bagi para pembelajar dan
pembelajar kepemimpinan di Indonesia. Karena banyak banget nih ya jiwa-jiwa muda yang pengen belajar gimana sih gitu ya caranya menjadi pemimpin yang baik. Dan juga rangkaian acara Lead the Fest 2021 didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation dan juga rekan media resmi kami yaitu Metro TV, kemudian ada Media Indonesia, ada medcom.id, ada Hipwi, Sonora FM, Kompas TV, dan Solo Pos. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk bagian-bagian yang sudah mendukung terselenggaranya acara Lead the Fest pada hari ini gitu. Dan juga nih ya, dukungan dari para kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Salah satu rangkaian acara Lead the Fest tahun ini yaitu kolaborasi bersama wecare.id. Nah, buat teman-teman ya yang seneng banget, pengen banget membantu kawan-kawannya atau masyarakat Indonesia yang sedang kesulitan menghadapi pandemi, bisa langsung berdonasi gitu ya. Nama donasinya itu adalah Menang Bersama. Jadi untuk gotong royong menyediakan alat pelindung diri dan layak bagi para tenaga kerja kesehatan saat ini, karena mereka adalah garda terdepan ya untuk melawan si pandemi ini. Jadi buat teman-teman langsung aja yang pengen berdonasi nih, kita lihat ya ada link di bawah ini, langsung aja ke wecare.id/menangbersama seperti yang terlihat di bawah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah berdonasi. Mudah-mudahan kebaikan kalian akan dikali-kali lipatkan lagi ya nanti balasannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman jangan lupa bagikan keseruan kalian gitu ya saat mengikuti rangkaian acara The Lead the Fest sendiri. Jadi langsung aja di-upload nih ya kegiatan kalian itu seperti apa, dan jangan lupa langsung tag ke pemimpin.indonesia serta @leadthefest. Jadi sekali lagi teman-teman bisa ngupload nih ya keseruan kalian untuk menjalankan rangkaian acara puncak daripada Lead the Fest ini, mau itu di story atau misalkan di feed, lebih bagus lagi dua-duanya ya, langsung aja di tag di @pemimpin.indonesia serta @leadthefest gitu. Dan karena kenapa harus kreatif mungkin, karena nanti teman-teman yang paling kreatif gitu ya, yang beruntung juga bakal mendapatkan hadiah eksklusif dari acara ini untuk 2 orang yang beruntung. Jadi sekali lagi langsung upload di story kalian dan tag pemimpin.indonesia serta @leadthefest. Nah, selain itu juga bukan cuma hadiah ya, berarti udah ada ilmu, udah ada hadiah. Juga di sini kalian bakalan dapetin sertifikat yang bisa teman-teman dapetin ya melalui acara ini dengan mengisi absensi. Nah, ini penting banget nih. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan buat ngisi absensi, karena dari sana kita bakalan dapetin data kalian buat di sertifikat gitu. Dan kemudian untuk periode pengisian hanya 1 jam nih sejak tautan disebarkan. Jadi teman-teman jangan lupa sekali lagi dicek-cek lagi nanti ya di akhir sesi apakah udah ngisi absensi belum. Dan jangan lupa juga Vika ingetin kalau misalkan teman-teman semua dicek juga alamat emailnya gitu ya, jangan sampai ada kesalahan penulisan apalagi salah tulis email gitu. Dan sesi webinar kali ini akan membahas mengenai The Superwoman Leading Through Passion and Balance. Wow, moderatornya pada sesi kali ini merupakan koordinator of Aksara Coaching, founder and chief executive officer of Improva, yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Marta Aji. Wah, jadi langsung aja Vika undang untuk Bapak Marta Aji boleh bergabung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Gimana nih keadaannya nih hari ini? Sehat selalu, semangat, ceria. Alhamdulillah. Gimana Vika, kabarnya? Kamu gimana? Semangat juga? Alhamdulillah juga sehat, ceria juga sama dan tetap semangat tentunya. Nah, untuk Pak Marta Aji nih ya, sebelum kita masuk ke sesinya, mungkin Vika pengen nanya nih, dalam keadaan pandemi seperti ini, kegiatan dari Pak Marta Aji ini boleh dong sedikit bocoran, kira-kira apa aja nih kesibukannya selama ini? Oke, jadi selama akhir-akhir ini memang saya dan tim aktif mengcoaching terutama mahasiswa. Jadi di masa-masa study from home gitu ya, kami membantu mahasiswa untuk menemukan semangatnya, kekuatan dirinya untuk selalu menjaga semangatnya belajar gitu ya. Jadi coaching bersama mahasiswa dan juga beberapa movement coaching di organisasi penggerak pendidikan. Jadi aktivitas saya utamanya itu
Vika. Oke, luar biasa. Wow, keren banget. Nah, sekarang nih buat Pak Marta, ini kira-kira udah siap nih jadi moderator untuk sesi yang sekarang? Siap dong. Mantap. Oke, kalau gitu selanjutnya acara Vika serahkan sama Pak Marta Aji untuk memimpin jalannya sesi webinar yang selanjutnya. Silahkan. Baik, terima kasih Vika, luar biasa. Semangat, semarak kepemimpinan dari pemimpin ID khususnya yang menyelenggarakan Lead the Fest ini terasa ya sampai sini ya. Meskipun kita tergabung di melalui platform digital, tapi suasana hangatnya terasa ya, seperti ada di satu ruangan bersama. Baik, saya akan buka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat untuk kita semuanya. Pemimpin muda di seluruh Indonesia ya, audiens kali ini dipenuhi ya dengan semangat-semangat yang begitu dahsyat gitu ya, pemimpin muda di seluruh Indonesia. Dan acara Lead the Fest ini pastinya tidak akan semarak jika tidak ada kehadiran partisipasi yang luar biasa dari teman-teman pemimpin muda semuanya. Hari ini saya Marta Aji Wardana senang banget berkesempatan untuk memandu diskusi yang begitu bermakna, momen berharga di acara Lead the Fest tentang kepemimpinan, mengasah bersama-sama kemampuan kepemimpinan kita. Dan kali ini kita membawa tema yang sangat menarik karena judulnya juga pastinya mewakili ya para pemimpin muda khususnya yang wanita gitu ya, karena judulnya Superwoman ya, Leading Through Passion and Balance. Hari ini saya berkesempatan untuk memimpin diskusi dan pastinya saya juga akan terus belajar bersama dengan teman-teman semuanya. Jadi saya mengundang untuk turut serta aktif berdiskusi, memberikan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom komentar di YouTube ya. Oke. Baik, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada pemimpin ID atas tersenggahnya Lead the Fest ini. Kerja keras, segala dedikasi, perjuangan pastinya akan terbayarkan dengan apa sih? Dengan impact yang terus meluas dan bermakna, khususnya kepada seluruh pemimpin muda yang menyimak serangkaian acara dari awal sampai akhir. Dan untuk sesi kali ini spesial ya, sinergi antara PT Paragon Technology and Innovation bersama Menos, platform digital tentang mentoring ya untuk profesional dan personal life. Dan Menos dan Paragon bersinergi mewujudkan sebuah momen berharga hari ini karena saya berkesempatan untuk memandu sebuah sesi belajar yang ditemani langsung oleh perempuan-perempuan hebat ya, wanita-wanita hebat, leader-leader hebat ya, wanita inspiratif yang mungkin teman-teman ketika mengetik namanya di Google pasti langsung muncul seluruh penghargaan, seluruh prestasi, seluruh dedikasi, perjuangan, kisah-kisah perjuangan hidupnya, semua terangkum rapi ya. Itu impian kita semua, begitu ya teman-teman ya. Kita sama-sama ingin jadi orang yang bermakna ya, tokoh yang bermakna di masa depan nanti. Kita sama-sama ingin menorehkan sejarah yang baik, menorehkan prestasi yang baik untuk kemajuan peradaban. Dan kini ibu-ibu narasumber ini hadir bersama kita, luar biasa. Kita syukuri momen ini dengan hadir sepenuhnya ya, hati pikiran kita sinergikan supaya sama-sama menyerap ilmu yang bermanfaat hari ini, khususnya tentang Superwoman, Leading Through Passion and Balance. Ya, jadi saya ingin mengundang ibu-ibu narasumber yang luar biasa ke atas panggung ya, meskipun panggungnya ini virtual, saya menganggapnya ini saya undang ke atas panggung karena disaksikan seluruh pemimpin muda di seluruh penjuru Indonesia. Ya. Hari ini ada 3 narasumber hebat ya. Yang pertama adalah Ibu Nur Hayati Subakat, selanjutnya Bu Shinta Wijaya Kamdani dan Bu Shinta Danwardo ya. Iya. Ya. Jadi iya, tampaknya semua sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin menyapa dulu Ibu Nur Hayati. Selamat sore. Assalamualaikum, Bu Nur. Sore. Waalaikumsalam, Mas Marta. Ya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Mas sore juga sama Bu Sinta. Juga Bu Sinta. Iya. Selamat sore Bu Sinta. Bu Sintanya ada 2 ya. Bu Shinta Wijaya Kamdani dan Bu Shinta Danwardo. Iya, wah nampaknya seru sekali ya suasana sore hari ini.
ya, Kartini modern ketemu nih di satu tempat. Wah, saya senang banget berada di tengah-tengah ibu-ibu semuanya. Baik, saya izin yang memperkenalkan ibu-ibu semua kepada pemimpin muda supaya menginspirasi nih ya, story-nya ibu-ibu semua. Baik, dimulai dari Bu Nur Hayati Sebakat. Kita semua tahu beliau adalah pendiri dari PT Paragon Technology Innovation, perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia ya. Ada brand Wardah, Makeover, yang terbaru Kaf, tentunya saya pakai juga teman-teman. Jadi ini luar biasa sekali Bu Nur Hayati, sosok inspiratif. Beliau banyak sekali menerima penghargaan, menerima prestasi ya, mulai dari ASEAN Business Award di tahun 2019, kategori Women Entrepreneur, ESQ Award tahun 2018, dan yang paling berkesan saya satu alma mater dengan Bu Nur ketika Bu Nur mendapatkan penghargaan Dr. Honoris Causa dari ITB di tahun 2019. Luar biasa. Iya. Bu Nur, terima kasih. Saya kira sangat menginspirasi Bu semua story kisah hidup Bu Nur untuk pemimpin muda. Iya. Dan selanjutnya pembicara yang kedua Bu Shinta Wijaya Kamdani, juga merupakan Kartini modern, pemimpin hebat. Beliau adalah CEO dari Sintesa Group, dan Bu Shinta juga banyak menerima berbagai macam penghargaan dari mulai Forbes Asia's 50 Powerful Business Women, ya, Asia's Leading Business Woman of the Year Award from Women in Leadership Forum 2013, Woman Entrepreneur of the Year from Asia Pacific Entrepreneurship Award 2014, Woman of Power from Asian Business Leadership Forum IBLF Abu Dhabi 2012, dan seterusnya. Banyak sekali, tidak cukup dibacakan di sini Bu Shinta. Dan beliau juga merupakan wakil ketua Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Bu Shinta ini sangat inspiratif, banyak ide-ide inovasi beliau terkait dengan bisnis, dan kalau teman-teman mengikuti Instagram beliau, Bu Shinta ini juga sering update tentang aktivitas-aktivitasnya di berbagai macam forum internasional. Iya, Bu Shinta, terima kasih Bu kehadirannya. Cerita sore ini pasti sangat menginspirasi kita semua. Baik, selanjutnya pembicara yang ketiga, Bu Shinta Danuwardoyo. Kita akan mengenal lebih dalam beliau di momen sore ini. Bu Shinta Danuwardoyo adalah CEO dari bubu.com, dan Bu Shinta adalah angel investor dan mentor dari startup di Indonesia. Beliau sangat antusias, menjadi inspirator, menjadi motivator bagi pegiat startup digital. Dan tentunya penghargaan beliau juga sangat menginspirasi, ya, Inspiring Woman 2013 dari majalah Forbes Indonesia, dan masih banyak lagi berbagai macam prestasi yang Bu Shinta raih selama menjalankan kiprahnya sebagai pebisnis wanita, business woman yang sangat menginspirasi. Bu Shinta, terima kasih telah hadir di sini. Saya juga follow Instagram Bu Shinta, luar biasa, banyak sekali inspirasi yang di-share. Iya, Bu Shinta, Bu Shinta Kamdani, Bu Shinta Danuwardoyo, dan Bu Nur, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang superwoman, ya, wanita hebat. Ya, teman-teman, kalau kita bicara tentang wanita, pasti apa sih yang terkenang, yang sangat top of mind di kita tuh apa sih? Biasanya tadi lagu diputar di sebelum acara yang dimulai adalah Ibu Pertiwi. Nah, artinya begitu berharganya peran seorang perempuan, wanita, sebagai ibu gitu ya, nanti sebagai seorang istri, sebagai wanita karir, dan sebagainya. Peran seorang wanita sangatlah berharga, dan kali ini kita akan bahas kupas tuntas tentang superwoman, wanita hebat. Saya ingin mulai dengan pertanyaan, apa makna superwoman, ya, wanita hebat bagi ibu-ibu narasumber di sini? Mungkin bisa dimulai dari Bu Nur Hayati Sebakat. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Marta. Jadi ya, menurut saya superwoman itu berarti dia seorang wanita yang punya karya dan berdampak baik bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Dan dia pun juga berhasil mengantar anak-anaknya menjadi orang lebih baik lagi. Jadi dia mengerjakan dua-duanya.
Mungkin itu dari saya, Mas Wati. Wah, singkat, padat, dan jelas ya. Berkarya, berdampak, bermanfaat, dan juga membawa anak-anaknya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Nur. Yes. Selanjutnya, Bu Shinta Wijaya Kamdani. Apa nih arti superwoman bagi Bu Shinta? Iya, jadi kalau biasanya tuh kalau dibilang superwoman, itu kalau dalam bahasa Inggris mengatakan women who are namanya perempuan serba bisa gitu ya. Jadi yang serba bisa dan ini menyangkut bahwa she does it all and she does it well gitu. Dan nanti mungkin ini menyangkut kepada aspek superwoman yang bisa membalance dan punya keseimbangan untuk segala hal. Jadi tadi yang kalau disampaikan dari aspek apakah itu dari rumah tangga, dari bisnis, dari karir, dari sosial aspeknya. Jadi ini memang superwoman ini adalah yang bisa juga multitasking, karena ini adalah satu hal yang selalu dikonotasi dengan perempuan-perempuan yang hebat itu adalah yang bisa menjagal semuanya, yaitu multitasking. Oke, serba bisa menjagal semuanya, multitasking, dan pastinya kita semua mendambakan sosok wanita hebat itu ya, Bu Shinta, bisa multitasking, menjalankan segala macam peran. Baik, terima kasih Bu Shinta. Kini giliran Bu Shinta dan Wardaya nih. Apa nih Bu maknanya superwoman bagi seorang Bu Shinta dan Wardaya? Mungkin kalau buat saya untuk menjadi superwoman, it's the ability to actually balance ya, walaupun itu sesuatu yang nggak mudah. Balancing work life, family life, social life, even spiritual life ya. Jadi ada balance itu yang pasti kita struggling as a person, nggak usah bilang as a woman. I think as a person kita semua struggling untuk bisa balancing everything. But saya agree dengan Bu Shinta, dengan Bu Nur Hayati bahwa you know as a woman kita juga harus bisa create impact with whatever we're doing untuk anak-anak kita juga, untuk keluarga kita. But at the same time, karena kita seorang pemimpin, kita seorang CEO, kita pun juga harus memberikan impact itu kepada anak buah kita, whoever's working with us. So itu sih the ability untuk balancing yang which is kita tetap harus coba walaupun mungkin tidak semudah itu. Oke. Ya, semua selaras ya jawabannya, satu makna, saling menguatkan. Memang ini berarti tandanya memang benar-benar sudah berhasil memaknai gitu ya, sudah berhasil dalam perjalanan hidup ini sudah berhasil memaknai hingga sampai satu definisi yang seragam gitu ya, bahwa ada karya, manfaat ya, membawa anak-anaknya juga menjadi lebih baik ya, peran serta di semua aspek gitu ya, social life maupun yang di bisnis, pekerjaan, dan tadi ada multitasking. Dan menarik terakhir dari Bu Shinta dan Wardaya tadi tentang nggak usah as a woman ya, as a person. Jadi semuanya ingin do better gitu ya sebagai seorang pribadi. Nah, menariknya pastinya begini, ibu-ibu narasumber yang luar biasa. Kami semua yang menyimak di sini pengen banget ya suatu saat berperan gitu ya, berkontribusi, memberikan dampak seperti ibu-ibu semua. Namun biasanya ada satu gerbang yang harus kita lalui, yaitu tentang mau berdampak seperti apa, dan itu biasanya korelasinya dengan passion. Nah, saya ingin nih di momen hari ini ibu-ibu semua untuk berbagi kisah gimana dulu ceritanya menemukan passion sehingga bisa menjadi tokoh yang inspiratif seperti ini. Mungkin bisa siapa dulu nih yang mau mulai? Benar, boleh? Boleh. Makasih. Mohon maaf nih duluan. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Saya tuh nggak mimpi lah seperti ini waktu itu ya. Jadi sederhana, waktu itu saya alumni farmasi ya. Dan waktu itu ibu saya bilang perempuan itu sebaiknya fungsi utama ngurus rumah tangga itu tetap perempuan walaupun udah sekolah gitu. Jadi ya kamu lebih baik jadi dosen gitu kan. Kemudian sore ya kalau ada modal ya buka apotek. Sebetulnya tadi rencana demikian. Ternyata saya walaupun lulus terbaik waktu itu ya, saya nggak terima jadi dosen. Nah jadi saya sebetulnya senang, memang saya senang sekali dengan riset ya. Jadi kalau saya kerja di industri saya juga pingin di bagian riset kayak gitu sih. Mimpi tujuannya seperti itu tadinya. Ternyata jalannya berbelok dulu gitu ya. Jadi
saya nggak terima. Saya pernah kerja di apotek, saya pernah kerja di kerja di apotek di Tasik, kemudian nggak dibayar, pernah kerja di rumah sakit gitu ya, itu pun sebagai honorer gitu. Dan kemudian saya menikah, saya balik lagi ke Jakarta, pernah daftar di apotek, itu pun juga nggak diterima gitu. Jadi jalannya saya berliku dulu. Nah kemudian akhirnya saya diterima di suatu industri kosmetik. Nah di sana saya merasakan walaupun industri ini ternyata cocok juga gitu dengan apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan. Nah, setelah 5 tahun kerja di sana, ya saya karena punya anak 3 karena tempatnya jauh, Jalan Raya Bogor, ya saya milih untuk mundur, kemudian ya saya coba dengan membuat industri karena saya lihat kosmetik ini bisa dikerjakan secara home industry. Ya akhirnya saya mulai dengan home industry dengan 2 orang karyawan. Ya alhamdulillah sekarang ya berkembang. Ya ternyata dalam perjalanan tadinya nggak mimpi jadi pengusaha bisa sebesar ini. Ya akhirnya ya alhamdulillah saya menemukan ini sesuatu yang cocok sebagai perempuan saya merasakan. Jadi kalau kita jadi pengusaha waktunya lebih fleksibel. Jadi saya akhirnya bisa menemukan, saya bisa ngurus anak-anak dan bisa ngurus usaha. Dan saya pun juga karena senang riset, sampai saat ini pun juga saya tetap membimbing tim yang yang bagian R&D. Seperti Mas Marta. Iya, wah biasa Bu. Saya menangkap keywords menarik bahwa perjalanannya juga berliku-liku ya, Bu Nur Hayati. Ya. Jadi memang yang dirasakan pemimpin muda saat ini khususnya wanita ya. Merasa berubah-ubah gitu ya passionnya gitu ya, dan mungkin saya pengen tanya nih ke Bu Shinta Kamdani ini, bagaimana rasanya ketika dulu menemukan passion, karena kami semua generasi muda itu kadang berubah-ubah. Tadi perjalanan berlikunya Bu Nur Hayati pun juga sangat mewakili itu juga. Nah barangkali Bu Shinta Kamdani ada pandangan tentang menemukan passion supaya kami nanti sebagai generasi masa depan tuh bisa berkontribusi seperti ibu-ibu semua. Iya, jadi Marta, mungkin setiap individu, setiap orang itu berbeda-beda ya jalan hidupnya. Not many people can just pursue passion. Some people don't have that option. Jadi saya selalu mulai, apapun dalam hidup kita mulai sebelum passion itu dengan purpose. Karena apa? Siapapun bisa punya satu tujuan. Kalau passion itu adalah opsi. Jadi dengan kata lain kadang-kadang kita mau tentu saja mengikuti passion kita, tapi belum berarti itu passion itu bisa kita dapatkan dengan pilihan yang harus kita ambil. Some people don't have choice. Tapi kalau kita mulai dengan purpose, paling tidak kita punya kita ngimpi dulu deh. Kita sebenarnya maunya apa sih di dalam hidup ini? Baik itu kecil, baik itu besar, baik itu ambisi yang sangat tinggi, baik itu yang sangat sederhana. Adapun ambisi sebagai ibu rumah tangga itu adalah buat saya suatu hal yang luar biasa. Jadi, buat saya purpose itu tidak berarti harus selalu berkarir. Itu bisa macam-macam. Nah, jadi saya mulai dalam mungkin sedikit sharing perjalanan hidup saya ya. Jadi saya ini kebetulan datang dari sebuah family business. Jadi keluarga saya yang berbisnis. Jadi kakek saya mulai bisnis dari tahun 100 tahun yang lalu buka bisnis, kemudian ayah saya melanjutkan dan begitulah. Nah, dari semasa saya kecil itu saya selalu sudah bisnis itu menjadi topik pembicaraan di dalam keluarga. Nah, kebetulan nih keluarga saya ini nggak punya anak laki. Nah, jadi kita cuma 2 perempuan dan somehow ya saya terbawa bisnis itu hanya dari lingkup keluarga gitu, karena makan malam ayah saya bicara bisnis, kemudian dibawa ke kantor waktu saya muda. Jadi saya dari umur 13 tahun tuh sudah bekerja gitu untuk bisnis keluarga. Dan setelah itu selanjutnya setiap liburan sekolah saya juga bekerja. Jadi sambil saya sekolah, setiap liburan pasti saya kerja di bisnis keluarga maupun di kerja di tempat lain. Jadi passion untuk bekerja itu sebenarnya untuk bisnis itu develop sendiri gitu. Mungkin karena memang jalan hidup yang dari keluarga yang kebetulan ayah saya nggak punya anak laki. They have no choice. Kebetulan nih ada nih anak perempuan saya. Oke lah, dicoba. Nah, jadi itu mungkin sesuatu yang terdevelop. Nah, dari situ saya melihat bahwa memang
sebagai perempuan ini menariknya begini nih, sebagai perempuan kita punya dream tentu saja cita-cita. Nah, kemudian cita-cita itu kalau perempuan itu tidak hanya cukup mungkin oke, kita mau berkarir, kita mau mungkin nanti bisa menggantikan, let's say saya menggantikan posisi ayah saya dan lain-lain. Tapi juga saya ini diharapkan juga bisa punya anak banyak. Karena kebetulan keluarga kita itu cuma anak 2, ayah saya. Jadi disitulah saya kemudian punya mimpi juga mau punya anak banyak. Jadi alhamdulillah sekarang anak saya ada 4, ya puji Tuhan. Jadi kebetulan saya juga dikaruniai Tuhan dengan anak banyak. Jadi disitulah mulai saya belajar mengenai keseimbangan ini gitu. Gimana saya bisa meniti karir, kemudian juga bisa mengeimbangi dengan membangun sebuah keluarga gitu. Nah, tentu saja jatuh bangun itu banyak sekali. Jadi saya selalu mengatakan 3 values penting. Jadi saya punya impian dan saya kejar terus impian. Impian saya itu sangat spesifik. Saya mau meneruskan bisnis keluarga itu seperti apa, bagaimana, berapa besar. Nah itu impian saya. Bagaimana saya mau mengembangkan keluarga saya, berapa banyak anak saya mau dan lain-lain. Tapi juga passion. Jadi passion itu kemudian saya bangun dengan ini. Oh, I enjoy everything that I do. Termasuk juga sekarang saya banyak sekali kegiatan sosial dan lain-lain. Itu saya benar-benar drive from passion. Even berorganisasi. Even saya mentoring, even saya jadi angel investor, itu semua adalah passion yang saya geluti. Nah, yang ketiga, yang paling penting saya rasa adalah perseverance. Dengan purpose, dengan passion itu tidak cukup kalau kita tidak bekerja keras. Whatever we do gitu. Jadi itu mungkin 3P yang selalu saya anuti gitu ya. Purpose, passion, dan perseverance. Jadi dari situ saya coba bekerja keras untuk terus bisa mencapai cita-cita yang saya inginkan. Dan jatuh bangun itu seringkali sudah banyak sekali. Tapi saya berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik yang saya ada. Terus belajar. Setiap hari saya belajar dan karena saya juga passionate dengan apa yang saya lakukan, itu menjadi hal yang lebih mudah gitu. Karena saya tidak terpaksa atau tidak dipaksa untuk melakukan kegiatan yang saya lakukan. Demikian. Ya. Wah, lengkap sekali ya teman-teman ya. Ada tadi sekuensialnya purpose dulu, passion, terus perseverance. Jadi bagaimana kita memandang passion itu nggak hanya sekedar pilihan, enjoy, tapi juga kita harus jangan lupa sama mimpi kita ya. Tadi Bu Nur juga menyinggung tentang mimpi, impian, purpose gitu ya. Dan tentunya kerja keras sebagai follow up-nya supaya develop. Kuncinya tadi, Bu Nur juga menyinggung tentang perkembangan begitu ya. Dan Bu Shinta tadi juga menceritakan bahwa ada di situ proses develop yang berarti sehingga jadi statement saat ini, jadi passion saat ini gitu. Ya, baik Bu Shinta dan Wardaya mungkin bisa memberikan tambahan lagi supaya kita makin paham nih bahwa gimana nih tentang passion. Sebenarnya passion itu saya agree nggak datang, kadang nggak datang tiba-tiba atau kita sometimes nggak tahu kapan kita akan menemukan passion kita ya. But those things actually bisa hadir nanti kalau kita memang menjalani sesuatu yang kita suka ya, dan like what Sinta saying, like kita memang harus mempunyai sebuah tujuan ya atau goal in life. Kita tuh mau apa sebetulnya? Contohnya yang paling gampang itu adalah sebetulnya kalau misalnya ada startup lagi mentoring sama saya, mereka menanyakan kepada saya what business they should do. So memang saya tanya, what is your passionate about? What are you passionate about gitu kan? Dan kadang mereka juga bingung, aduh saya belum tahu nih Bu, saya passionnya di mana. Which is itu standar dan kita sendiri juga, we don't know when we will know our passion. But menurut saya yang penting adalah coba pikirkan kalau kita lagi baru bangun tidur, the first thing that you think in your head yang selalu kamu pikirin itu apa gitu, apa yang membuat kamu excited all the time. I think that's one of the thing that kita bisa assume lama-kelamaan bahwa kita tahu itu yang ada selalu di pikiran kita, it can become your passion gitu. Pikiran yang positif ya, yang membuat kita happy, yang kita bikin excited kalau kita bangun tidur gitu ya. Misalnya kita bangun tidur langsung, aduh saya pengen ngelakuin ini gitu. Those are tips of finding what you really want to do. Tapi kebetulan ya saya juga kalau misalnya saya memberi arahan pada startup itu, saya juga selalu mengingatkan bahwa once you know what you really want to do,
also think of like how can you bring impact untuk banyak orang juga dengan passion yang kamu jalanin gitu. Itu sih, jadi mungkin nggak segampang itu untuk menemukan passion kita. Kayak kalau saya pribadi, saya sebenarnya passionnya karena saya di teknologi, tapi belum awalnya bukan itu passion saya gitu. Saya terus terang background saya arsitek. Saya masuk ke teknologi nggak sengaja karena waktu itu saya selesai arsitektur, saya mau ambil S2, dan waktu ambil S2-nya MBA, saya sempat kerja di computer lab. Dan waktu itulah saya berkenalan dengan internet. Internet itu waktu awal itu kan tahun 95, itu like something new. Tiba-tiba melihat yang namanya website, itu saya kayak takjub lah ngeliat yang namanya website pada tahun itu ya. It was like, oh my god, this what kind of media ini, this is interesting, this is like amazing. Karena saya ingat saya itu belajar membuat website itu melalui website. Jadi waktu itu that's the early time of e-learning ya. Waktu itu belum ada kata-kata e-learning. Cuman saya tuh bisa research atau belajar dari website orang bagaimana cara membuat website. Di situ yang saya langsung mikir, ini media bukan main-main gitu loh. Maksudnya kita bisa creating something without nggak harus ada yang ngajarin, tapi kita belajar dari website orang. So that was like a light bulb moment yang saya bilang ini media bakal dahsyat, nggak mungkin menjadi media yang segini-segini aja gitu. So jadi kayak dari situ kayak obses yang namanya internet, namanya website. Akhirnya saya belajar bikin website sendiri. Terus akhirnya pulang ke Indonesia, kerja dulu, sempat kerja sama orang 1,5 tahun. Tapi saya ingat setiap pulang dari kantor selalu lari ke depan komputer, and then I start like creating website. Dan akhirnya jatuh cinta, itu yang namanya internet, jatuh cinta sama website. Nah itu akhirnya ya we find our passion. Padahal kan awalnya sama sekali aku nggak suka teknologi, nggak suka main di depan komputer. It was like kepaksa karena waktu itu harus cari duit tambahan untuk bisa ngambil S2, ya kerja untuk computer lab gitu, jadi supervisor waktu itu. Jadi justru aku punya anak buah yang pada jago komputer dan I learn from them actually gitu. So passion tuh bisa ketemu kapan aja dan kita nggak tahu kapan itu datang gitu. But we just have to find it, go through the journey. Dan seperti Shinta tadi explain, like when you go through that journey, banyak sekali kegagalan yang kita harus lewatin, tapi kegagalan itu adalah journey yang kita harus lakukan untuk kita ada di poin tertentu, dan poin itulah yang kalau kita malah nggak pernah gagal ya I have to question you like how did you do that gitu, karena kita pasti semua melampaui kegagalan, dan menurut saya kegagalan itu adalah aset dalam hidup kita karena kita belajar dari situ. Itu sih. Oke. Ya, terima kasih Bu Shinta dan Wardoyo. Benar banget ya, jadi passion itu akan ditemukan di suatu saat ketika kita benar-benar berjuang dengan keras, menempuh perjalanan tadi, dan sampailah ke titik di mana kita benar-benar enjoy itu semuanya. Tadi Bu Shinta menyinggung bahwa gimana caranya ketika kamu bangun, ingat sesuatu yang menyenangkan akan kamu lakukan dan berdampak. Ya, mungkin banyak sekali kalau kita bicara definisi tentang passion dan cara menemukannya. Dan saya kira teman-teman sudah sangat menyerap itu semua dan punya personalized meaning yang bisa jadi makna tersendiri bagi teman-teman yang menyimak kisah inspiratif dari ibu-ibu narasumber tadi. Nah, selanjutnya ibu-ibu semua ini kan benar-benar perjalanannya sudah sangat meaningful, sudah sampai ke posisi di mana ibu-ibu semua memimpin di organisasi masing-masing. Nah, bicara tentang kepemimpinan, perjalanan yang tadi dimulai dari impian, purpose, mimpi, passion ditemukan dengan kerja keras, dan saat ini menjadi seorang CEO atau pemimpin, direktur di perusahaan. Apa kendala terberat sebagai pemimpin wanita atau pemimpin perempuan? Bagaimana seorang woman leader menghadapi kendala-kendala itu dan gimana cara mengatasinya? Mungkin bisa diceritakan Bu Nur Hayati. Silakan Bu. Oke. Ya, jadi saya sebetulnya kan memulai usaha nih dari kecil gitu ya. Jadi saya memimpin dalam jumlah kecil. Jadi saya kalau saya bilang sih saya mungkin ya alhamdulillah bisa mimpin anak-anak saya gitu ya. Dan kemudian kalau kita ngomong mengenai saya pernah memimpin suatu organisasi ya. Organisasi itu asosiasi kosmetik. Jadi kosmetik. Nah, sebetulnya
perempuan itu biasanya saya juga merasakan waktu awal itu kita merasa kurang mampu gitu ya. Saya merasakan itu. Jadi saya ingat waktu saya di organisasi itu, jadi saya ditawarkan waktu itu ditawarkan menjadi salah satu ketua, wakil ketua lah gitu. Terus saya bilang, saya kan cuma usaha kecil gitu, mana bisa saya memimpin suatu organisasi ya di mana anggotanya itu banyak perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi saya memang merasa dibesarkan hatinya sama ketuanya, kamu masih bisa kok katanya. Kamu bisa bikin usaha kecil, ya kamu juga bisa memimpin organisasi ini gitu. Ya akhirnya saya jalankan. Ya ternyata memang ya lumayan sukses gitu. Malah saya setiap pemilihan pertama di tingkat DKI saya terpilih, boleh dikatakan kalau itu suaranya tuh 100% gitu ya, langsung aklamasi gitu ya. Nah begitu juga waktu di tingkat pusat juga semua dorong saya jadi ketuanya gitu kan. Ya saya juga dipilih sampai ini, dan ternyata juga pas saya mimpin organisasi tersebut, ya tadinya organisasi itu nggak punya uang gitu ya, sampai akhirnya bisa punya suatu kantor. Jadi wah saya merasa ya saya berarti ya bisa gitu. Jadi sebetulnya kendalanya kadang-kadang di diri kita sendiri gitu, kita merasa tidak bisa. Nah begitu juga saya bikin usaha, karena saya mulai dari kecil ya, saya kira juga tadi ternyata juga dijalankan berapa kali jatuh bangun, oh ternyata ya kita bisa gitu kan. Jadi terus barangkali memang yang saya dengar juga beberapa staf saya gitu kan ada kendala ya. Jadi ada kendala, oh nggak boleh meninggalkan rumah terlalu lama, atau ya pasangannya tidak mendukung gitu ya. Jadi seperti demikian sih kalau saya lihat itu kendalanya memang biasanya dari orang yang sekitar kita gitu. Jadi selain dari kita, selain dari ini. Nah, tentu untuk untuk bisa saya suka ditanya sama staf saya itu gimana ya cara ngaturnya waktu gitu ya. Saya bilang yang paling penting itu bagaimana kalian bisa mencari berkolaborasi dengan orang sekitar. Itu yang paling penting supaya kita bisa bisa sukses gitu ya. Kita kan nggak bisa sukses sendiri. Jadi kata kuncinya sebetulnya sih bagaimana kita kolaborasi dengan sekitar kita, begitu juga punya jadi pemimpin itu kan juga kolaborasi dengan bawahan kita gitu ya. Jadi seperti itu sederhananya sih, kendalanya itu adalah bagaimana kita kolaborasi, mengatasi kendala itu bagaimana kita mencari support system di orang sekitar kita dan gimana kita kolaborasi. Mungkin gitu, Mas Marta. Iya, terima kasih. Benar. Jadi kendalanya sebenarnya dari diri sendiri ya, benar ya. Kayak merasa nggak bisa, oh ternyata ketika yakin dan dijalani, oh bisa gitu ya. Dan memang ada juga faktor di mana merasa ada kendala dari orang terdekat, dan tadi sempat ditanya oleh stafnya, ternyata kuncinya kolaborasi supaya kita bisa suksesnya bersama, begitu ya, benar. Ya. Baik, oke. Saya ingin ke Bu Sinta Kamdani. Kira-kira ini sudah disinggung juga nih tentang balance ya. Mungkin apakah sebenarnya juga kendalanya juga seperti itu, atau ada pandangan lain tentang kendala terbesar seorang pemimpin wanita? Iya. Pertama, mungkin yang paling penting kita semua ketahui ya, setiap hari ini kita selalu katakan kita breaking the glass ceiling. Jadi sebagai pemimpin perempuan di Indonesia ini kita masuk semua perempuan kita di sini, we try to break the glass ceiling. Memang secara budaya saya rasa Indonesia itu masih sangat patriarki ya, jadi masih sangat dominan laki-laki. Jadi walaupun perempuan mendapatkan banyak kesempatan dan opportunity yang selalu kita fight untuk gender equality kita katakan, tapi pada dasarnya kita tahu gitu, pada prinsipnya budaya di Indonesia itu masih sangat kental, dan perempuan itu selalu dikatakan you should know where you stand. Jadi harus tahu tempatnya di mana gitu ya. Nah, jadi saya selalu mengatakan perempuan itu kalau sukses di dalam bisnis tapi tidak sukses dalam rumah tangga itu dianggap gagal, udah begitu saja. Jadi ini saya rasa satu hal yang kunci, karena kita bisa ambisius, kalau kita sangat ambisius mengejar target, kita selalu pasti dikatakan waduh ini perempuan terlalu ambisi nih, punya ambisi terlalu tinggi gitu. Jadi selalu ada tantangan-tantangan seperti itu. Tapi yang mungkin saya mau sharing sedikit ya, jadi
pertama dari segi kepemimpinan. Kebetulan saya dari bisnis keluarga ini melalui satu journey lebih dari 100 tahun ya, walaupun ayah saya yang memulai bisnis trading ya. Kalau kakek saya mulai bisnis karet yang tidak kita lanjutkan gitu. Jadi ayah saya mulai bisnis trading. Jadi jenis kepemimpinan ayah saya itu sangat berbeda dengan kepemimpinan saya. Jadi waktu ayah saya itu dia lebih dominan, kalau zaman dulu tuh namanya bisnis keluarga tuh dominan semua di pemilik gitu. Apapun pemilik. Jadi sangat otokratik gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya organisasi, ya semua kerja tapi ngikutin apa yang pemilik mau gitu. Jadi leadership style-nya udah sangat beda. Nah, kemudian disinilah saya ini anaknya perempuan gitu ya, masih muda lagi waktu saya melanjutkan, dan itu ada cerita sendiri tuh saya melanjutkan bisnis keluarga, karena di situ sebenarnya saya lebih mentransformasi bisnis keluarga ke professional management group ya, company kita consolidate jadi di situ kemudian berubah sangat berbeda ya, di mana ayah saya yang semua dengerin, kemudian datanglah ini anak muda yang mencoba untuk menjadi pemimpin gitu, dengan dimana kebanyakan juga ayah saya kan sudah ada ya karyawan-karyawannya yang sudah lama, sudah berumur, di mana saya harus menghormati mereka juga gitu. Jadi ini saya rasa tantangan tersendiri di mana kita juga merubah berbeda dari leadership style-nya. Jadi kalau ayah saya otokratik, saya tuh lebih mungkin demokratik. Jadi di saya yang paling utama nih kita kerja bersama tim. Kalau ayah saya percaya memang visionary leaders itu sangat penting. Jadi ayah saya it's a very very visionary leader. Kalau saya mungkin lebih servant leadership yang saya ambil gitu. Jadi saya bekerja untuk serve juga bersama para pekerja saya gitu. Jadi leadership style ini berbeda, laki perempuan juga berbeda. Ini pasti semua akan mempengaruhi. Tapi buat saya yang paling penting adalah sebagai seorang pemimpin perempuan, memang kuncinya itu ada di work-life balance, selalu gitu. Jadi makanya kita selalu harus bisa nomor satu jelas disiplin dengan diri kita sendiri gitu. Apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan di tempat kerja itu tidak bisa kemudian semua masalah kita bawa di rumah gitu ya. Jadi ini kita harus jelas juga gimana kita bisa spend. Saya selalu katakan, jangan lupa seorang pemimpin itu jangan cuma melihat cara kita memimpin, tapi kita juga harus melihat diri kita sendiri gitu. Jadi dari segi balancing life-nya ini kita harus bisa juga balance antara yang namanya pekerjaan kita, yang namanya rumah tangga kita, keluarga kita, tapi juga diri kita sendiri. Don't forget about ourselves. Kadang-kadang pemimpin perempuan tuh suka lupa bahwa dengan segala macam yang harus kita lakukan, semua targetnya harus kita capai, kita lupa that we need to take care of ourselves. Jadi itu satu hal yang saya juga mau berbagi, bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri gitu. Kita harus punya waktu untuk melakukan hal-hal yang penting untuk diri kita. Kita selalu katakan mind, body, and soul, itu sangat penting gitu ya. Jadi tidak hanya exercise, tidak hanya secara spiritual gitu, tapi what's important for us gitu. Jadi ini yang saya pikir perlu ada, kita juga memperhatikan dari segi bagaimana kita take care of ourselves. Nah, jadi mungkin ini satu perjuangan, dan saya katakan bahwa kita sebagai pemimpin itu kita perlu punya satu network yang juga sangat kuat. Jadi saya selalu katakan teman-teman pemimpin perempuan, don't worry, you are not alone, karena kita punya satu network yang luar biasa yang kita bisa saling mendukung satu sama lain. Saya di kepemimpinan tidak hanya di bisnis, di organisasi, waktu saya mulai Kadin itu hampir tidak ada perempuan di situ gitu. Dan saya ini kebetulan saya selalu dikatakan Sinta itu triple minority. Why? Because I'm a non-Muslim, I'm a Chinese, dan saya perempuan gitu. Jadi ini dianggap mana mungkin masuk institusi kayak Kadin yang super duper kayak gitu. Jadi ini juga satu kisah tersendiri buat saya untuk bisa masuk dalam jajaran untuk kepemimpinan di Kadin ya, setelah 15 tahun itu perjalanan panjang. Tapi saya belajar banyak gitu, karena di situ saya melihat bahwa nothing is impossible gitu. Kalau mau jadi pemimpin itu bisa saja, tapi memang kita harus punya kemauan dan kita punya support system gitu, dan itu yang saya rasa sangat penting untuk juga diperhatikan sebagai pemimpin perempuan. Oke. Wah, lengkap sekali. Terima kasih Bu Sinta Kamdhani. Saya jadi terbuka bahwa memang benar-benar work-life balance itu ya jadi kendala terberatnya, dan ternyata masing-masing punya cara
mengatasinya. Tadi dengan serangkaian cerita Bu Sinta kita dapat menyerap inspirasinya. Dan kini Bu Sinta dan Wardoyo, saya ingin juga mengundang untuk menyampaikan pandangannya tentang kendala pemimpin perempuan dan bagaimana cara mengatasinya. Saya rasa tadi Bu Nur Hayati, Bu Sinta Kamdani semua sudah merangkum yang cukup baik. Cuman mungkin yang tadi kan Bu Nur Hayati sempat bilang bahwa tuh kadang kendalanya dari kita sendiri, itu benar banget. Apalagi saya lihat perempuan itu sering menghadapi yang namanya imposter syndrome, which is meragukan diri kita sendiri atas kesuksesan atau pencapaian kita sendiri. Nah itulah yang sering saya lihat. Jadi memang kuncinya adalah we have to look at a lot more role models, bahwa there are other people yang mungkin juga awalnya banyak kendalanya terus akhirnya bisa menjadi sukses, dan kita juga harus bersikap lebih baik pada diri kita sendiri, dan kita harus bisa mendukung diri kita sendiri karena we cannot really depend on other people ya. Jadi itu kadang perempuan tuh mikirnya aduh kayaknya nggak bisa deh, apalagi kalau udah melihat misalnya lawannya atau teman-teman yang ada di bisnis itu semua laki-laki. Nah itu jadi kayak kita udah minder duluan. Itu sebetulnya again is coming from ourselves. Jadi kita harus bisa mengatasi itu. Bagaimana kita bisa yang paling gampang mungkin adalah melihat banyak role model ya di sekitar kita, dan kita juga bisa mendapatkan saling support sesama wanita sama perempuan. Dan ya kalau saya bilang sih kita selalu harus bisa lebih percaya diri aja, karena for me sometimes glass ceiling itu it's not even there gitu. Sebenarnya itu adalah terms yang akhirnya kita buat karena kita ngerasa memang ada glass ceiling. Sebenarnya kalau kita bisa put our mind bahwa nggak ada glass ceiling ya memang nggak ada gitu. Jadi itu sih kuncinya adalah memang mindsetnya kita juga. Oke, ya semakin mengerucut ya teman-teman. Work-life balance diatasi dengan mindset kita, percaya diri dan berani ya. Ternyata bisa juga nih kalau kita jalani. Dan tadi Bu Nur meng-highlight tentang sinergi, harus bareng-bareng supaya mungkin dengan melibatkan perempuan yang lain supaya makin kuat begitu ya kepemimpinannya. Tadi Bu Sinta juga mention tentang leadership style-nya, kita improve dan sebagainya. Itu semuanya ternyata bermuara ke diri kita, bahwa kita pengen menjadi pemimpin wanita yang bisa mengatasi semua persoalan di dalam organisasi kita. Nah, sebenarnya saya pengen mengulik lebih dalam lagi ya, tapi karena waktu terbatas, jadi saya terpaksa untuk jump in ke pertanyaan terakhir begitu ya, bahwa kita coba memakai kacamata audiens kita, pemimpin muda saat ini yang mungkin saat ini pengen banget belajar sehingga di masa depan jadi pemimpin hebat seperti ibu-ibu semua. Nah, namun rasanya mungkin ada keraguan bahwa ibu-ibu narasumber dengan segala story perjuangannya dan berprestasi, akhirnya jadi nomor 1 di perusahaan. Kalau saya gimana ya? Kalau saya tuh kadang ragu apakah harus jadi nomor 1 kalau jadi pemimpin itu. Dan saat ini saya di rumah dengan segala macam, mungkin pandemi ini membuat para wanita di rumah banyak peran dan sebagainya. Mungkin saya ingin minta pandangan dari ibu-ibu narasumber, bagaimana sikap terbaik ya supaya kita kepemimpinannya tetap terasa, menjalankan peran di rumah itu juga sebagai rasa vibes kepemimpinannya juga terus terasa, dan masa depan juga terarah menjadi seorang pemimpin di masa depan. Jadi konteksnya adalah kita membawa rasa audiens kita saat ini di seluruh Indonesia yang merasa pengen jadi pemimpin hebat, tapi saat ini ada kendala bahwa kita banyak peran di rumah sebagai seorang wanita, khususnya karena pandemi. Mungkin bisa diberikan pandangannya Bu Nur Hayati, Bu Sinta Kamdani, dan Bu Banwar. Dimulai dari Bu Nur. Ya, sebetulnya ya emang banyak juga ya perasa. Saya itu ini kan lagi juga kadang-kadang ada seorang ibu udah lulus perguruan tinggi, udah masuknya juga susah gitu kan, terus memilih hanya di rumah gitu ya. Bagi saya itu sesuatu yang disayangkan ya, punya potensi tapi enggak. Saya suka kasih tahu kepada ponakan saya misalnya tuh udah jadi dokter, saya nggak mau praktek, cuman ya karena mungkin punya suami ya udah punya penghasilan. Tapi bagi saya kalau kita seorang udah lulus perguruan tinggi, kita punya tanggung jawab sosial.
untuk mengembalikan kembali apa yang kita dapat di perguruan tinggi. Jadi kalau sekarang kondisinya misalnya masih di rumah, ya kita harus menunjukkan kita bisa memimpin anak-anak kita. Pertama untuk itu. Dan tapi sebetulnya kan banyak yang bisa kita kerjakan ya. Kita bisa di lingkungan yang kecil gitu ya. Maksudnya kita harus, saya merasakan kalau kita rubah cara berpikir kita, bagaimana kita hidup bermakna, bagaimana kita hidup bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita udah berpikir demikian, itu otomatis banyak sekali yang harus bisa kita kerjakan. Kan bisa pekerjaan sosial gitu kan, itu sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi bagaimana kita membahagiakan orang lain, kebahagiaan bila kita bisa membahagiakan orang lain, kebahagiaan itu juga akan sampai di kita. Jadi akhirnya ya saya yakin kalau semua orang berpikir bagaimana hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu membuat dia bersemangat. Itu yang saya rasakan. Jadi saya itu nggak pernah merasa, walaupun sekarang saya umurnya 71 tahun, tapi merasa kayak masih muda aja terus gitu ya. Jadi karena tujuan kita bagaimana kita, jadi kalau tujuan saya bikin usaha ya bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi bermanfaat untuk orang lain itu kan bisa kita kerjakan dalam lingkungan kecil. Mungkin demikian. Iya, terima kasih, benar. Ya, menyadarkan kita semua ya bahwa bukan berarti ya oke lah mengejar sesuatu yang tinggi itu juga sebuah kebaikan gitu ya. Intinya pengen jadi nomor 1 dan sebagainya. Tapi kita bisa mulai dari yang di rumah dulu, bahwa kita seorang wanita itu bisa memimpin anak-anaknya dan tadi bekerja sosial untuk mengembalikan apa yang diperoleh di perguruan tinggi, kemudian dibagi ke sekitar. Begitu ya, benar ya. Terima kasih banyak nih, pastinya mencerahkan kita semua terkait dengan keresahan tadi. Oke, dan sekarang saya ingin Bu Sinta Kamdhani, kira-kira bagaimana Ibu pandangannya terkait konteks yang saya sampaikan tadi, bahwa resah nih, kita pengen jadi pemimpin yang hebat, tapi saat ini kita ada di rumah dan mungkin belum semaksimal status yang kita raih saat ini, misalnya sebagai pemimpin nomor 1 di perusahaan dan sebagainya. Iya, saya rasa menjadi seorang pemimpin itu tidak harus menjadi pemimpin perusahaan saja ya. Di rumah pun bisa jadi pemimpin, di mana saja bisa jadi pemimpin. Dan yang paling penting saya rasa yang saat ini memang kita melihat dalam kondisi COVID itu, saya melihat memang banyak kemunduran mungkin ya, terutama untuk perempuan-perempuan yang bekerja gitu, karena sekarang mereka harus juga mengawasi anak di rumah, yang anak sekolah di rumah, dan itu kan tugas juga ibu juga untuk bisa di rumah bersama anaknya selama masa pandemi ini sambil anaknya sekolah online dan lain-lain gitu. Jadi ini memang satu struggle yang luar biasa, tantangan yang lebih besar. Jadi perempuan itu sudah untuk menjadi pemimpin perempuan itu juga sudah banyak tantangan, tapi dengan adanya pandemi ini banyak mempengaruhi dari segi pekerja-pekerja perempuan juga. Nah, mungkin di dalam yang paling penting buat saya saat ini adalah what can we do gitu. Jadi tadi saya setuju banget sama Bu Nur bahwa we want to make impact for others. I completely agree gitu ya. Kita mau make a difference for other people. Tapi what can we really do gitu. Jadi saya selalu mengatakan kalau saya ingin, tapi do it gitu. Kenapa? Karena yang paling penting nih apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, saya mungkin salah satu aspek yang selama ini saya coba untuk kampanyekan dan kita juga lakukan melalui program adalah 2 hal. Pertama adalah untuk membantu para pekerja perempuan di tempat kerja. Jadi saya katakan itu nama programnya Gender Equality di Workplace. Jadi kesetaraan gender di tempat kerja. Itu sangat penting gitu. Kenapa? Karena para perempuan ini harus mendapatkan kesempatan yang sama juga dalam jenjang karir mereka untuk menjadi pemimpin di perusahaan. Jadi kadang-kadang kita masih ada namanya pay gap ya, jadi perbedaan dari segi gaji laki dan perempuan, kemudian juga milih lebih prefer perusahaan mau milih rekrut pekerja laki karena tidak ada tuh yang namanya mesti
cuti hamil, tidak ada yang mesti ngurusin anak, lebih gampang gitu. Jadi ada kadang-kadang unconscious bias, pemimpin tidak mungkin pada waktu merekrut dia tidak pikir itu, tapi sebenarnya ada namanya unconscious bias itu. Jadi ini yang salah satu hal yang saya fight untuk tempat kerja, yaitu kesetaraan gender tempat kerja, termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas untuk perempuan pekerja, infrastruktur seperti ruang laktasi, apakah daycare dan lain-lain. Ini akan sangat membantu. Juga flexible working hours. Jadi kerja yang fleksibel sekarang sudah mulai terlihat, apalagi dengan selama pandemi ini. Dan ini saya rasa bisa diterapkan kalau semua itu bisa disiplin. Jadi perempuan juga dapat mendapatkan kesempatan untuk juga kerja dari rumah dan mendapatkan flexible working hours. Yang kedua, program yang saya support adalah peningkatan kewirausahaan perempuan. Jadi ini para startup perempuan luar biasa. Ya, saya juga salah satu investor untuk Gender Lens Investment karena saya percaya bahwa perempuan-perempuan yang wirausaha ini harus terus dikembangkan. Gimana kita bisa lebih banyak seperti Ibu Nur, gimana nih caranya entrepreneur sukses bisa terus kita gandakan di Indonesia. Dan ini saya support dengan saya mendirikan juga yang namanya Angel Investment Network di Indonesia. Jadi kami memberikan juga mentoring, juga pembimbingan dari segi skills, tapi juga pembiayaan untuk permodalan untuk startup perempuan juga gitu. Jadi ini yang menurut saya sangat penting ya. Jadi what can we do gitu. Kadang-kadang kita tahu nih masalah-masalah dan tantangan yang ada, tapi what can we do to help perempuan-perempuan ini yang saya rasa banyak sekali mimpi-mimpi yang mungkin bisa kita lakukan bersama, kita bisa dorong, kita bisa dukung. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta Kamdhani. Baik, Bu Sinta Danuwardoyo, pandangannya Bu tentang bagaimana nih konteks saat ini, gimana perempuan biar bisa makin semangat untuk mengasah kepemimpinan? Ya, jadi mungkin kita harus tahu dan mengenal diri kita sendiri, lihat kemampuan kita apa sih, keunikannya itu apa. Nah, dari situ kita bisa explore apa yang kita bisa lakukan, yang tadi yang sudah dibahas sebelum, how can we create impact for others as well. Mungkin hal-hal kecil nggak usah harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang kita punya, kemampuan kita tuh apa, dan how can we contribute dengan kemampuan kita itu kepada komunitas atau kepada society, dan itu pasti kita bisa melakukan sesuatu yang memang kita juga senang lakukan gitu, dan akhirnya ada impact-nya juga. Nah, kalau saya mau boleh kasih masukan, apalagi ini lagi pandemi, whatever we're doing, like if we want to start a business, ini kan masa pandemi, mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu dengan teknologi dan digital. Itu there's no choice ya akhirnya, karena kita nggak bisa langsung ketemu orang, dan kita sekarang harus lebih ngerti digital, harus pakai e-commerce dan lain-lain. Jadi understanding the power of technology, bagaimana bisa membantu kehidupan kita sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang pemimpin gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan yang namanya teknologi. Nah, kebetulan saya di Bubu sedang menjalankan an incubation program for women. It's called Super Girls in Tech. It's a 4 months incubation program yang mau kita mulai akhir Agustus ini, agar bisa membantu. Jadi ini incubation programnya untuk mahasiswi tahun terakhir. Nanti mereka bisa ikutan, dan dia bisa milih dari 4 pilar, because we're doing 4 pillars, which is financial inclusion, terus ada health, attainment, terus education, sama career opportunity. Nah, nanti dari situ mereka bisa bikin kelompok dan start creating a project, membuat solution yang which is technology based. Dan itu nanti solusi-solusi itu untuk yang 4 pilar itu yang hopefully bisa membantu solving issues on gender equality. Itu sih, jadi saya mendorong untuk para wanita, para perempuan ini sekarang, apalagi lagi pandemi gini, untuk coba apa sih yang kita punya dan unik, dan kita bisa contribute, dan kita bisa create something gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Sinta Danuwardoyo atas masukannya tadi ya, terakhir tadi, bahwa kita lihat memang semangatnya itu dari kita ya, pemimpin pengen jadi pemimpin yang hebat memang dimulai dari yang kecil, mulai dari impact dan sebagainya.
Jadi kembali ke kita, dari sekian panjang diskusi ini, apa sih yang menjadi kekuatan terbesar seorang wanita yang akan jadi terus mengasah kepemimpinannya, itu apa? Kita temukan setelah ya forum ini selesai begitu ya, karena oleh-olehnya diskusi itu pasti pertanyaan yang belum tentu terjawab, dan itu pastinya akan jadi semangat belajar yang terus-menerus yang ditemukan seiring berjalannya perjalanan pengembangan diri kita. Baik, saya kira uraian panjang tentang woman leadership, superwoman, dan passion dan balance semuanya sudah terangkum, dan kini tiba saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah terpilih 2 pertanyaan. Saya akan raise 1 pertanyaan dulu, silakan. Sudah dipilih oleh panitia. Oke. Dari Amalia Indah, Yogyakarta. Pernah nggak sih once momen ibu narasumber harus mengalah akan impian sendiri karena keluarga? Lalu gimana sih caranya untuk meyakinkan orang-orang kalau kita punya passion as a woman leader? Ya, keywords-nya tadi sudah terlihat bahwa mengalah impiannya gitu ya, karena keluarga, dan gimana cara meyakinkannya gitu ya, kalau kita benar-benar menjadi leader. Siapa dulu nih? Saya kali ini nggak ada urutan, silakan siapa yang ingin mencoba dulu. Mungkin Bu Sinta kali ya, saya nggak punya pengalaman sih. Oke, silakan. Bu Sinta Kandani, Bu Sinta Denwardoyo. Oke, Bu Sinta Kandani. Oke. Jadi tadi kan saya pernah katakan ya, kadang-kadang kita punya passion, kita mau punya mimpi, bukan berarti kemudian kita pasti bisa mendapatkan itu gitu. Jadi maksudnya sometimes we have no options untuk mengambil pilihan-pilihan yang lain gitu ya. Itu hidup, itulah namanya hidup gitu. Dan itu saya pikir semua pasti pernah ngalamin one way or the other. Saya itu dulu juga pernah berpikir ya, sebenarnya apakah saya ini sebenarnya di dalam bisnis keluarga setengah kayak dipaksa, karena nggak ada orang lain gitu ya. Jadi ya kalau nggak siapa gitu yang gantikan kan gitu. Kalau bisnis keluarga kan selalu pikirnya nextnya siapa nih gitu. Nah, jadi ini memang ada pasti masa-masa di mana kita harus mengalah dalam membuat pilihan-pilihan gitu. Tapi saya selalu percaya mengalah itu tidak berarti kemudian is erasing your dream. Jadi bukan berarti harus menghapuskan impian yang sebenarnya kita ada. Saya banyak sekali cases menti-menti saya yang awalnya kemudian yang tadinya kayaknya udah ada impian, tapi karena karena masalah ditarik mesti harus ini kan bisnis keluarga, kemudian dia tidak bisa melanjutkan bisnisnya sendiri dan lain-lain. Itu banyak tuh seperti itu. Tapi kemudian di dalam bisnis keluarga itu kemudian dia bisa juga mengembangkan sesuai dengan impian dia gitu. Jadi kita jangan stuck bahwa karena ini kita tidak ada pilihan, ya sudah kita ya kita jalanin aja lah sesuai apa yang keinginan keluarga gitu. Tapi jangan stop di situ, karena nantinya kita bisa terbuka, bisa ada opsi lain yang kemudian membalikkan kita untuk kembali bisa mencapai impian kita. Itu saya sangat percaya itu. Kedua, kadang-kadang nggak usah soal keluarga, sederhana aja deh, soal kerja atau tidak kerja. Nggak usah soal pilihan kerjaan. Kerja atau tidak kerja. Banyak sekali masih yang mengatakan, wah ini kan ini suami kerja, anak-anak kan harus ada yang ngurusin, ya kan? Jadi kita nggak mau deh pakai pembantu dan lain-lain, harus ngurus sendiri. Itu juga satu pilihan untuk tidak bekerja. Nah, tadi kita juga sudah sharing. Apakah berarti dengan demikian kita give up aja bahwa kita tidak bisa bekerja? Ya udah kita mengurus anak di rumah itu satu pekerjaan yang luar biasa dan tidak harus berhenti di situ. Tadi udah ada pilihan, mau belajar coding tadi untuk digital ya. Jadi kita lebih ini kan e-commerce, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dari rumah gitu. Jadi tidak berarti bahwa kalau kita ngurus anak di rumah terus kita nggak bisa kerja, itu tidak benar gitu. Jadi ini saya rasa yang kita harus buka. Don't ever give up. Jangan kamu hancurkan impian hanya karena kita kemudian mengatakan kita harus mengalah. Mungkin mengalah sekarang, tapi bukan berarti impian itu tidak bisa kita kejar di masa mendatang. Oke, baik. Menjawab sekali Bu Sinta Kamdani. Ya, silakan nih Bu Sinta Denwardoyo, barangkali ingin menambahkan. Ya itu sih sebenarnya nggak jauh dari yang Bu Sinta udah share, bahwa kita juga nggak boleh langsung give up gitu, karena semuanya tuh choice sebetulnya ya, pilihan kita.
kita mau jalaninnya gimana. Jadi sebetulnya semuanya ada caranya. Kalau memang we want to also please keluarga kita, tapi at the same time kita juga mau create sesuatu, juga bisa. Tadi seperti Bu Shinta udah bilang, karena adanya teknologi, why not? It's doable sekarang. Kita bisa dari rumah kerja dan create business. Apalagi sekarang nih lagi pandemi, sebetulnya ini udah paling cocok kerja di rumah, create business dari rumah. At the same time bisa taking care of your family gitu. Jadi nggak ada alasan sih sebetulnya. Yang penting kita coba lebih kreatif dalam mencari cara itu sih. Dan we always need the support of our family, our friends, yang pokoknya orang sekitar kita lah. Kita trying to get the support, tadi seperti Bu Nur Hayati bilang kan, gimana caranya kita get the support of everybody. Itu ya memang harus ngelobi satu-satu. Cuman that's part of if you're a leader, that's what you should do gitu. Iya, terima kasih Bu Shinta dan Waduh. Jadi benar-benar dari kita ya, kembali ke kita, bahwa kita harus lebih kreatif, dan kalau ada tantangan untuk cari support dan harus lobby sana sini, ya berarti itu the part of leadership-nya. Jadi kita harus masuk ke proses itu. Dan tadi Bu Shinta Kamdhani juga meng-highlight bahwa bukan berarti mengalah itu berakhir, tapi itulah proses, dan akhirnya akan kita adjust dengan berbagai penyesuaian, kita tetap bisa meraih impian kita. Baik, Bu Nur, ada tambahan lagi mungkin biar semakin kaya nih pemahaman kita. Sebetulnya sih maksud saya sih sama ya ininya. Jadi kalau ada penghalang ya kita ya mungkin belum saatnya gitu ya. Tapi kita tetap saja mengerjakan yang terbaik. Saya kira sih kalau kita tetap mengerjakan yang terbaik, misalnya dalam masalah di keluarga gitu ya, udah kamu sih pasti kadang-kadang kan penilaian dari keluarga itu beda gitu kan dari yang kita. Tapi kita juga harus bisa juga menilai diri kita gitu ya. Maksud saya gini, kita harus ada toleransi juga. Jangan sampai kita ngotot. Saya kok yang harusnya jadi, misalnya saya pengennya saya dong ya di pemimpin. Masa saya dikasih divisi itu? Siapa tahu penilaian orang lain itu juga benar gitu. Jadi belum tentu penilaian kita itu yang benar. Maksud saya gitu. Jadi kita jangan terlalu ngotot dengan menilai diri kita gitu ya. Bisa saja ternyata penilaian orang itu kan menilai kita juga gitu ya. Jadi kalau bagi saya sih semua itu kita harus berbaik sangka gitu ya. Orang itu adalah memberikan masukan yang baik. Jadi belum tentu juga menurut kita baik itu adalah yang paling baik gitu kan. Jadi gitu sih. Jadi bagaimana kita kembali lagi semua itu bagaimana kita saling toleransi, saling peduli, bagaimana kita kolaborasi, itu suatu kesuksesan. Jadi jangan ngotot hanya maunya kita. Mungkin itu. Iya. Menjawab sekali tentang mengalah tadi ya. Justru itu rasa yang harus diolah supaya kita benar-benar nggak menang sendiri gitu kata benar. Iya, betul. Terima kasih Bu. Ini saya kira sangat menjawab pertanyaan dari Amalia tadi. Dan satu lagi pertanyaan yang diperoleh dari audiens yang udah dipilih ya. Satu lagi. Ya, dari Ainun Rahma dari Tangerang. Saya Rahma dari Tangerang. Oke. Value seperti apa yang Ibu sekalian tanamkan agar menjadi superwoman yang sukses di karir profesional dan keluarga? Jadi it's about value ya. Silakan Ibu. Siapa yang mau mulai dulu? Boleh kalau value. Boleh. Jadi dalam perjalanan saya ya, perjalanan hidup saya, di perjalanan Paragon, alhamdulillah sekarang dari perusahaan kecil bisa menjadi nomor 1 di Indonesia ya. Ternyata ada 5 value yang kami pelajari, yaitu adalah ketuhanan. Dengan ketuhanan itu kita optimis ya, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan, dan kemudian dengan ketuhanan itu integritas, kejujuran ya. Yang kedua adalah kepedulian. Ya, kepedulian itu bagaimana kita peduli terhadap orang, bagaimana kita kolaborasi ya. Jadi bagaimana kita hidup bermanfaat orang lain. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati itu maksudnya kita jangan sombong, merasa paling hebat ya. Jadi kita harus belajar dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat adalah ketangguhan, ya, ketangguhan, disiplin. Yang kelima tentu dalam kondisi sekarang yang diperlukan adalah inovasi. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu melebihi harapan orang, tentu gesit. Jadi 5 value itu yang kami ini kan sekarang ya menyebabkan Paragon seperti ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih 5 value Paragon yang menginspirasi kita semua. Baik, Bu Shinta Kamdhani,
berbagi value nih untuk kita semua. Value supaya jadi Ya. sukses dari profesional dan keluarga. Kalau Ibu Nur punya 5 value paragon, kalau Sintesa ini punya 4 value, 4E namanya. 4E itu adalah empowerment, entrepreneurship, excellence, dan empathy. Jadi 4E kalau di Sintesa. Tapi mungkin yang menarik karena kami ini berawal dari family business keluarga. Sebenarnya values ini kami kembangkan dari dasar-dasar values yang orang tua saya berikan kepada saya waktu saya masih kecil gitu. Jadi pertama memang mereka selalu mengatakan bahwa kita jangan take for granted anything in life. Kenapa? Karena apapun materi yang kita dapatkan sekarang itu bisa saja ambil kapan saja gitu. Jadi suatu yang kita miliki begitu banyak, begitu bagus, itu bisa saja lepas begitu saja. Nah itu jadi kita tidak bisa mengambil apapun for granted gitu. Itu yang nomor 1. Kedua, kita harus bisa kaki kita tuh berpijak di tanah. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita tuh melayang-layang gitu ya, melayang-layang kita suka lupa gitu loh. Kita suka terbawa, kita lupa bahwa sebenarnya ini kita harus selalu ingat kita tuh dari mana. Where do we come from gitu. Jadi kita dari mana nih? Ingat. Jangan sampai lupa kalau udah nanti melalang-lalang kita lupa asal kita dari mana, siapa tuh kita gitu. Jadi saya rasa values dari segi keluarga itu penting sekali ditanamkan dari diri kami semenjak kecil. Nah, yang ketiga adalah bahwa itu enak sekali kalau kita tuh naik, tapi kalau turun itu tuh susah gitu. Jadi orang tuh kalau kita tuh semua wah tambah itu enak, tapi kalau turun susah gitu. Nah, jadi makanya kita selalu diajarkan bahwa apapun kita harus bisa menghargai hal-hal yang kecil gitu loh. Jadi apapun karena supaya kita bisa menghargai bahwa sesuatu itu dia dapatkan tidak dengan mudah gitu. Dan ini juga masuk ke dalam hal independensi. Jadi kenapa kita tuh selalu diajarkan untuk bisa menjadi entrepreneur atau mandiri gitu ya. Jadi entrepreneurship juga kami bawa di dalam values di Sintesa karena kemandirian itu tuh sangat penting gitu di dalam kita Tifa. Jadi kita tidak bisa tergantung kepada orang lain gitu, walaupun mungkin kita selalu punya support, tapi kita harus punya independensi atau kemandirian gitu. Jadi memang jiwa entrepreneur ini sudah ditumbuhkan tidak hanya di Sintesa sekarang, tapi waktu dari saya kecil gitu ya. Jadi ini jiwa ini selalu ada. Dan yang terakhir itu sebenarnya yang tadi empathy itu ya, saya rasa empathy itu sangat penting karena empathy itu pada akhirnya kita itu tidak hidup sendiri gitu. Jadi we need to care about other people. Hidup ini bukan hanya untuk saya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang lain gitu. Jadi selama itu kita selalu kembali kepada kita bisa belajar terus menerus belajar, tapi what can we give to others also kan gitu. Jadi apa yang kita pelajari kita mesti juga bisa berikan kepada yang lain. Jadi ini yang kenapa dalam hidup itu kita value yang sangat penting adalah untuk make a difference to others people life. Bagaimana kita bisa juga sekarang kalau orang ngomong tidak lagi hanya sukses, tapi bagaimana sukses can become significance. Bagaimana kesuksesan itu menjadi hal yang hal yang penting di dalam hidup atau impactful. Saya rasa itu sekarang kita udah ke situ gitu. Jadi kalau katanya gimana jadi pemimpin yang sukses, sebenarnya kita bukan mencapai jadi pemimpin yang sukses. Apa itu definisi sukses? Tapi lebih impactful. Jadi apa yang kita bisa buat atau make a difference untuk other people. Saya rasa itu menjadi kunci. Dan I think value-value ini yang kemudian saya bawa juga ke Sintesa dan kita bangun di sana sehingga semua karyawan juga bisa melihat gitu bagaimana nih kita semua bisa berkembang karena ini kita satu keluarga besar, ini rumah kita bersama gitu ya. Jadi values ini harus ada juga di dalam setiap orang yang ada di dalamnya gitu. Dan kalau dari segi kewirausahaan saya selalu percaya sebenarnya itu nggak usah harus di luar kantor, di dalam perusahaan juga kita bisa meningkatkan terus jiwa kewirausahaan karena kita bisa mengembangkan pekerja-pekerja kita untuk punya spirit mindset yang
lebih jiwa kewirausahaan gitu. Jadi di sini kita juga membangun model-model kerja di mana mereka juga bisa menjadi pemilik di dalam model kerja dalam their own right gitu. Jadi bukan berarti mereka memiliki perusahaan, tapi mereka bisa memiliki project-project yang kemudian nantinya bisa dikembangkan menjadi hal spirit entrepreneurs yang mereka bangun gitu. Jadi ini saya rasa banyak hal yang saya belajar, values dari saya waktu masih kecil yang kemudian kami integrasikan ke dalam values di Sintesa. Oke, wah lengkap sekali ya, Bu. Dari mulai entrepreneurship ya hingga empati tadi ya, excellent dan empowerment, luar biasa Bu Sinta Kamdani. Dan kini Bu Sinta dan Wardoyo, value apa yang menjadi yang selalu Bu Sinta tanamkan gitu ya, values. Kebetulan karena kita company-nya berbasis digital, of course I think we think a lot about innovations and creativity ya. Itu penting banget untuk usaha yang kita jalankan. And bukan hanya dari sisi inovasi dan creativity aja, of course all the values that we bring in terms of empowerment, juga values yang kita ingin punya, kita harus punya integrity ya, and all that is very important. Tapi juga we want to become an impact maker ya, jadi bagaimana kita memang berguna untuk banyak orang. So I always tell my team, whatever we're doing, we do need to make money, but we need also to become an impact maker. Itu sih ya. Jadi my advice untuk siapapun yang mau memulai bisnis, you know, if you have a good idea and you believe in your idea, just do it. Jangan pikir dua kali gitu. Kegagalan itu pasti akan ada. Cuma that's part of the journey, that's part of the lesson. Kita belajar dari kegagalan kita. Kalau kita belum pernah gagal, malah kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kalau kita mau mulai usaha ya, kalau kita percaya sama ide kita, udah jalanin aja. Nanti kita banyak kok belajar dari situ, dan akhirnya kita asal kita punya tujuan ya, kita akan mencapai tujuan kita. It's all in the mindset ya. Thank you. Oke, sip. Semua tentang mindset ya, tadi inovasi, kemudian creativity, dan pastinya ujungnya impact ya. Dan tadi ada advice terakhir dari Bu Sinta dan Wardoyo untuk just do it gitu ya, kalau kita believe dengan ide kita. Baik, tiba ke sesi penghujung ya. Gimana kita caranya bisa merangkum ini semua begitu ya, ibu-ibu narasumber. Saya kira kita akan ke satu poin di mana kita sekarang berada di situasi yang mungkin sebuah fase di mana kita pengen berjuang bareng begitu ya. Kita menyebutnya kita ingin menang bersama. Nah, jadi saya ingin mengundang ibu-ibu untuk memberikan satu closing statement, penyemangat untuk kita semua yang ingin terus mengasah kepemimpinan, sehingga kita bisa bergerak bersama nih ya. Tadi Superwoman, mungkin kepemimpinan laki-laki, perempuan, semuanya bergerak bersama untuk menang bersama, sama-sama mengasah kepemimpinannya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dibagikan untuk kita semuanya, supaya kita semangat untuk terus mengasah kepemimpinan, melakukan segala macam kebaikan yang bermuara dengan segala macam impact, ya, dan ujungnya kita sama-sama menang bersama melalui fase berat ini. Jadi saya ingin mengundang mungkin dari Bu Sinta Kamdani dulu, bagaimana kita bisa semangat untuk terus mengasah kepemimpinan untuk agar bisa menang bersama di akhir nanti. Baik. Oke, jadi mungkin pertama adalah jangan lupa bahwa setiap hari ini kita harus belajar. Jadi apapun kita belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu nomor satu. Jadi learning is key. Kedua, saya rasa yang paling penting adalah make your life meaningful ya. Jadi harus ada artinya, berarti. Jadi yang tadi saya katakan, pencapaian sukses itu adalah membuat hidup itu lebih berarti, lebih gimana dari sukses ke significance. Jadi membuat hidup kita berarti gitu. Apapun yang kita lakukan itu buatlah hidup kita itu berarti gitu. Buat kita sendiri maupun buat orang lain. Jadi ini yang kedua, dan yang terakhir adalah jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Teman-teman semua di sini
tidak pernah sendiri. Kita bisa create network sebesar-besarnya. Network itu ada di mana-mana. Support system itu kadang-kadang tidak terlihat dengan kasat mata. Jadi kita harus buka, kita harus cari gitu. Dan saya rasa networking ini seperti apa yang dilakukan dalam acara ini, Menos salah satu platform yang juga memberikan mentoring buat teman-teman yang masih muda-muda. Saya rasa ini satu yang luar biasa untuk bisa kita bisa banyak cara untuk kita bisa mendapatkan network yang kuat gitu. Jadi saya rasa bukalah mata, di sekitar kita banyak, marilah kita sama-sama coba untuk membangun. Kalau tadi mau mencapai satu kemenangan itu apa gitu. Nah, kemenangan itu adalah sesuatu hal di dalam hidup yang kita juga bermakna dan berarti. Demikian. Oke, terima kasih. Bermakna dan berarti. Menang itu adalah bermakna dan berarti. Terima kasih. Selanjutnya Bu Sinta Danuwardoyo. Apa nih Bu pesan untuk kita semua? Pesan saya is just to have a goal, ada tujuan, ada purpose-nya juga. And I think it's really important kita harus punya genderless mind ya, karena kita harus melihat kita sama aja dengan siapapun, mau kita perempuan, laki-laki. So nggak usah dipermasalahkan itu, kita harus tetap bisa berprestasi, and you know we are competent, sama aja. Dan jangan takut untuk memulai sesuatu, karena menurut saya kalau kita tidak memulai, kita tidak tahu juga. Jadi basically if you have an idea, harus dieksekusi kalau memang yakin dengan ide itu. Yang penting yakin, dan kita berdoa juga, dan kita juga kerja keras, itu saya yakin. Dan asal ada tujuannya, pasti akan bisa berhasil, sukses selalu. Oke, jadi berawal dari tujuan ya, Bu Sinta dulu. Terima kasih. Selanjutnya Bu Nur, apa nih Bu pesan? Ya, masih. Jadi saya mirip juga dengan Bu Sinta, sebetulnya sama dengan ibu-ibu yang lain. Yang pertama kita harus rubah bagaimanalah kita tujuan hidup kita, bagaimana bermakna ya. Ya bermakna untuk orang lain dan juga bermakna untuk kita. Ya, jadi dengan tujuan kita hidup bermakna itu insya Allah sih banyak kemudahan. Dan satu lagi yang kita harus inikan juga ya, dengan ketuhanan, saya merasakan dengan ketuhanan kita tuh optimis ya, kita lagi optimis, setiap kesulitan itu insya Allah ada kemudahan. Ya, kemudian tentu juga kita melatih, tadi juga Bu Sinta sudah bilang gimana kita belajar dari mana saja. Bagi saya itu adalah kerendahan hati ya. Jadi kita jangan sombong, kita harus belajar, dan kita harus selalu belajar dari mana saja dan kapan saja. Dan kemudian juga tentu juga ketangguhan yang tadi 5 nilai, insya Allah sih dengan 5 nilai yang tadi saya sebut ya, dengan ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi, insya Allah itu bisa membuatkan kita menjadi hidup bermakna, dan bisa kita lepas dari keterpurukan dari sekarang. Mungkin, terima kasih. Iya, baik, terima kasih ibu-ibu semua telah memberikan pesan yang sangat indah, inspiratif untuk kita semua, bahwa tentang menang bersama itu berarti kita definisikan dulu nih purpose-nya gitu ya, menang itu seperti apa. Dan ternyata kita ke kesimpulan yang sama bahwa kita harus berarti dan bermakna dengan segala macam perjuangan di dalamnya, dengan jiwa belajar kita, dengan semangatnya, segala macam kerja kerasnya, kita semua akan lakukan itu bareng-bareng karena kita akan menang bersama. Jadi Superwoman kali ini benar-benar menginspirasi kita semua. 3 Kartini modern, Ibu Nur Hayati, Ibu Sinta Kamdani, Ibu Sinta Danuwardoyo. Terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman yang menyimak dari awal hingga akhir, sangat terinspirasi. Semoga apa yang ibu-ibu semua bagikan ke kami ini bisa menjadi kebaikan yang terus mengalir begitu ya. Karena kita sama-sama akan berproses bareng ke depan, akan berjuang bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Saya mau menyampaikan pesan ke teman-teman semua, pemimpin muda, jangan lupa untuk terus tadi berjuang, menentukan tujuan, ya. Kita sama-sama gotong royong di masa-masa sulit ini, dan kita sama-sama ingin menang bersama. Dan saya juga akan sampaikan bahwa momen hari ini sangat berharga, dan akan lebih berharga lagi jika kita sama-sama untuk bergerak, yaitu pemimpin ID bersama melalui The Fest, membuat gerakan menang bersama. Kita akan berdonasi
di wecare.id. Barangkali teman-teman ingin mengakses itu, informasinya akan lebih jelas lagi, silakan ditindaklanjuti. Kita sama-sama memulai langkah kecil untuk bermakna. Ya, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu narasumber yang luar biasa, dan saya mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih kepada audiens yang luar biasa menyimak sampai akhir. Saya Marta Jordana, mohon maaf apabila selama memimpin diskusi ada kesalahan dan kekurangan. Baik, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan pastinya dengan keadaan menang bersama. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semangat ya Bu Terima Cinta. kasih, Ya, Nilo. sampai ketemu. Ya, sih. Oke, saya kembalikan ke Vika. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Marta Aji ya sudah berkenan menjadi moderator untuk materi kali ini. Dan juga tetap sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa lagi di sesi yang selanjutnya mungkin ya. Oke. Terima kasih Vika, luar biasa kesempatan belajar hari ini. Saya sampaikan juga ke teman-teman tetap semangat terus untuk berjuang, meningkatkan kualitas diri, dan terus belajar karena proses kita masih panjang sekali. Oke ya, Betul. saya pamit ya. Semangat terus teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Vika dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, sekali lagi luar biasa sekali ya tadi materi-materi yang disampaikan itu sangat insightful dan bermakna banget. Tentunya banyak banget manfaat-manfaat yang bisa diambil dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sinta Danuwardoyo dan juga Ibu Sinta Wijaya Kamdani dan juga Ibu Nurhayati Subakat. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk berbagi ilmu bersama kami. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Marta Aji sekali lagi sudah berkenan, sudah menjadi moderator untuk materi Leading Through the Passion and Balance gitu. Dan seperti yang tadi Vika sampaikan di awal gitu ya, buat teman-teman yang tadi udah pada upload, udah pada ngeposting di Instagram, sosial media kalian, dan jangan lupa juga tadi di tag juga ya ke @pemimpin.indonesia dan juga ke @leadthefest gitu. Dan sekarang Vika udah dapat nih ya 2 pemenang gitu ya yang udah bikin story semenarik mungkin pada saat webinar The Superwoman Leading Through the Passion and Balance. Dan pemenangnya adalah selamat untuk @Talia MGDLN dan juga @diva_paramadina. Wah, selamat ya buat 2 orang yang beruntung yang sudah mengupload gitu ya momen ketika webinar barusan gitu dan terpilih sebagai 2 story terbaik gitu loh. Dan selamat pokoknya buat kalian-kalian semua gitu ya, berhak yang 2 orang tadi berhak mendapatkan hadiah menarik yang telah disiapkan dari rangkaian acara Lead the Fest 2021 dan panitia nanti bakalan hubungin kalian secara langsung ya. Oke, nah tadi udah materi, udah bagi-bagi hadiah, udah gitu tadi tanya jawab juga udah gitu. Gimana teman-teman nih, harus tetap semangat. Tentunya kalian pasti pada antusias banget buat menyaksikan materi-materi berikutnya. Dan untuk terakhir mungkin terima kasih banyak teman-teman pemimpin muda gitu ya yang udah hadir pada sesi webinar sore ini. Nah, aku juga pengen informasi ini ya buat teman-teman semua kalau puncak acara Lead the Fest ini merupakan satu rangkaian berkelanjutan yang terus berjalan sehingga teman-teman dapat langsung menyaksikan sesi webinar selanjutnya tanpa perlu mengubah tautan atau platform. Jadi teman-teman tinggal standby terus di sini gitu ya buat mentengin materi-materi selanjutnya. Dan juga teman-teman bisa menyaksikan rangkaian acara Lead the Fest 2021 ini melalui pemimpin.id University dan juga aplikasi video yang merupakan partner streaming resmi dari Lead the Fest 2021. Wah, sekali lagi terima kasih banyak nih buat teman-teman yang masih standby di sini. Tentunya jangan lupa ajakin teman-temannya dan jangan lupa juga setiap di akhir sesi nanti mengisi link absensi ya buat nanti kalian bakalan dapetin sertifikat juga gitu dari kami. Dan acara ini tentunya didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation dan serta rekan media kami. Di acara ini ada Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Hipwi, Sonora FM, Kompas TV, Solopos, ayobandung.com, dan juga detik.com. Terima kasih untuk yang sudah mendukung keberlangsungan Lead the Fest sampai akhirnya acaranya sampai sekeren ini ya. Dan juga dukungan daripada para
kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Dan juga nih ya, teman-teman pemimpin muda juga dapat turut serta gotong royong gitu ya dengan cara berdonasi. Tadi Vika juga di awal udah menjelaskan nih ya, langsung aja nih teman-teman, kalau misalkan pengen donasi, yang nanti donasinya ini akan disalurkan untuk pemberian APD kepada tenaga-tenaga kesehatan gitu ya, alias garda terdepan yang melawan pandemi ini gitu ya. Kalian bisa langsung aja ke wecare.id gitu ya, dan nanti di sana kalian bisa langsung mengikuti tata caranya, bagaimana cara berdonasi, dan bisa lihat ya di bawah sini untuk tautan linknya. Jadi teman-teman semua, sekali lagi terima kasih yang sudah berdonasi gitu ya sebelumnya, dan yang mau berdonasi juga silahkan langsung ke link yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa hadir juga di sesi webinar selanjutnya ya. Setelah ini, webinar sesi ketiga akan membahas mengenai Accelerating Futurist Leadership Through Education. Wah, menarik banget tuh. Jadi teman-teman, pokoknya tetap stay tune di sini aja, nggak usah ganti-ganti link. Pokoknya tetap di sini aja, karena banyak banget materi-materi yang menarik banget gitu. Dan juga nanti ada pematerinya, namanya Bapak Akhyari Hananto, Bapak Tio Guritno, dan Bapak Pangeran Siahaan dengan moderatornya Kak Aditya Rian katanya. Dan webinar ini merupakan webinar penutup untuk rangkaian acara hari ini. Jadi kalian semua tetap stay tune ya di Pemimpin Muda. New dari Hydrostay, fresh face pakai Got Smooth Glow. Makeover Hydrostay Glow Foundation dan Makeover Hydrostay Tint Blush dengan Deep Hydrating Active. Stay hydrated. Smooth Build Cover. Give you radiant blush, fresh face pakai Makeover Hydrostay Glow Foundation dan Tint Blush. Makeover. Kamu suka daging, Via? Kalau saya sih suka. Gue hilang udah mau 2 hari loh. Yang hilang gak cuma mereka. Kalian tuh bersinggungan bukan sama kasus penculikan biasa loh. Nggak mungkin singa bisa belajar berburu kalau cuma nonton kan?
Macet banget sih ini, ada apa sih? Iya nih, di Maps juga merah semua nih, lihat deh. Coba dengerin Sonora nih, pasti ada infonya. Coba ya. Sahabat Sonora, informasi terkini terjadi kemacetan di ruas Jalan Sudirman akibat adanya tabrakan beruntun dan sebaiknya Anda mengambil alternatif ke arah Kuningan. Pantes tiba-tiba macet, lewat jalan alternatif aja deh. Yuk coba yuk. Tuh kan, Sonora infonya memang paling update. Iya ya, untung kita dengerin Sonora. Radio Sonora, News, Traffic, and Music. Pemimpin ID didirikan terinspirasi dari rumah HOS Cokro Aminoto di Surabaya, tepatnya di Gang Penele, untuk menjadi rumah bagi para pemimpin masa depan Indonesia. Di rumah ini kami semua berkumpul, berdiskusi, membicarakan permasalahan bangsa dan negara, dan juga saling belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Harapannya pemimpin.id mampu menjadi rumah Cokro Aminoto modern, di mana semua orang, semua anak-anak muda se-Indonesia bisa belajar tentang kepemimpinan, bisa bertemu para mentor, bisa belajar dari para pemimpin yang sudah senior, dan akhirnya mampu menjadi inspirasi mereka untuk menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Visi dari pemimpin.id untuk menumbuhkan ekosistem kepemimpinan yang menumbuhkan, bersinergi, dan mendidik. Sedangkan misi dari pemimpin.id adalah menumbuhkan lebih banyak lagi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. 3 prinsip aksi dari pemimpin.id adalah untuk terus bertumbuh, untuk terus berbagi, dan terus bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ya, yang kami lakukan di pemimpin.id, kita memiliki 4 pilar kegiatan. Yang pertama adalah kami melakukan riset-riset kepemimpinan, kami menulis, kami juga rajin menulis di blog gitu ya, dan juga menghasilkan banyak tulisan dan buku. Lalu yang kedua, kami juga aktif dalam program learning, yaitu menciptakan bootcamp kepemimpinan, baik itu untuk para ASN muda, untuk anak-anak komunitas, dan juga untuk para pemimpin dari universitas. Yang ketiga, kami juga aktif di sosial media. Kami banyak membuat konten-konten tentang kepemimpinan setiap harinya, dan juga kami banyak membuat event-event tentang kepemimpinan